sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan Nabi Lut, ingatlah ketika beliau berkata kepada kaumnya, apakah kalian semua mendatangi satu perbuatan keji, perbuatan kotor yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh satu orang pun atau siapapun di muka bumi ini sebelumnya. Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian semua benar-benar luar biasa mendatangi laki-laki ya sebagai pemuas syahwat kalian dan bukan mendatangi yang seharusnya yaitu kaum wanita. Bal antum qaumun musrifun. Bahkan perbuatan kalian dalam hal itu betul-betul berlebihan. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum. Namun apa yang terjadi jawaban dari kaumnya? Tiada lain jawaban mereka adalah mereka malah balik mengusir Nabi Lut dengan mengatakan akhrijuhum, keluarkan Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya itu dari tempat tinggal kalian semua ini, dari kampung kalian semua ini. Innahum unasun yatatahharun, karena sesungguhnya mereka ya, adalah orang yang mengaku dianggap berpura-pura menjadi orang yang suci. Jadi dituduh balik itu orang-orang yang sok suci ya. Fa anjaynahu wa ahlahu illam ra'atahu. Maka sesungguhnya Allah akhirnya menyelamatkan Nabi Lut alaihissalam dan pengikutnya wa ahlahu. Ya, wa ahlahu di sini pengikutnya semua ya, termasuk keluarganya di dalamnya illam ra'atahu kecuali istrinya. Ya, kanat minal ghabirin. Karena istrinya termasuk dari orang-orang yang juga berbuat durhaka, yang melampaui batas ya, dan dia dalam posisi yang membenarkan perbuatan lewat atau perbuatan mendatangi laki-laki itu. Wa amtarna alaihim mataran. Maka akhirnya kata Allah, kami azab mereka dengan memberikan ya, air hujan yang begitu lebat, yang kuat ya. Bahkan dari air hujan itu ada yang kemudian berbentuk bongkahan-bongkahan batu besar ya, yang bisa menghancurkan mereka. Bahkan karena saking dahsyatnya di ayat yang lain itu disebutkan sampai Allah menjadikan atasnya menjadi bawah, bawahnya menjadi atas. Fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Maka hendaklah kalian perhatikan, khususnya engkau wahai Rasul, Nabi kita Muhammad maksudnya, perhatikanlah apa yang telah Allah perbuat terhadap kaum yang durhaka, yang dosanya luar biasa semacam itu. Nah, kita akan lihat keterangan-keterangan tentang ayat ini. Dari sini diawali dari apa yang coba ingin saya angkat, penjelasan dari Sayyid Qutb ya. Beliau mengawalinya dengan mengatakan begini. Wa tamdi ajalatu tarikh fayadilluna ahdu Ibrahim alaihi salam. Walakin nasiyaq la yata'arrad huna li qissati Ibrahim. Dzalika li anna siyaq yataharra musari'al mukaddibin mutanasiqan ma'a ma jaa fi awal surah. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'a ba'suna bayatan aw hum qailun. Jadi kata beliau, berlanjut kisah para nabi ya. Sejarah terus berlangsung, berputar ya. Dan akhirnya dari kisah-kisah nabi-nabi terdahulu yang kita sudah bahas, dari kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh alaihimussalam ya, kita sampai kepada periode sejarah kisah Nabi Ibrahim. Jadi ini sebetulnya secara urutan sejarah ini adalah kisah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena di surat Al-A'raf ini, disinilah kisah para nabi dibuat sedemikian rupa berurutan menurut kejadian sesuai dengan zaman mereka secara historis, jadi sejarah keturunan mereka. Ya, jadi berurutan. Kalau kisah-kisah di surat yang lain kan ambil zaman Anu, ambil zaman Nabi Anu, zaman Nabi yang lain. Nah ini tidak. Namun demikian, yang aneh di sini, kata Sayyid Qutb adalah justru kisah Nabi Ibrahim tidak ditampilkan. Yang ditampilkan adalah kisah Nabi Lut.
ya adalah anak saudaranya, ponakannya Nabi Lut ini. Nabi Lut ini masih ponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kenapa Nabi Ibrahim tidak dikisahkan di dalam surat Al-A'raf berikut ini? Itu karena kisah Nabi Ibrahim itu berbeda dengan mereka. Yang ditampilkan di dalam ayat ini adalah ya kisah yang konteksnya konteks kaum yang durhaka melawan para nabi yang sampai pada tingkatan menentang, berani menantang dan menantang para nabi, seolah-olah mereka mengatakan kalau engkau di dalam kebenaran, buktikan kebenaranmu itu dengan turunkan azab Allah kepada kami. Nah, ini konteksnya adalah ini kaum-kaum yang menentang, yang menantang azab Allah. Ya, jadi mereka bukan sekedar kaum kafir, ya. Beda dengan kaum Nabi Ibrahim, itu sekedar kafir, ya berbuat syirik, berbeda jalan dengan Nabi Ibrahim, tapi tidak sampai berbuat sesuatu yang menantang Nabi Ibrahim secara kekerasan luar biasa. Ya, perbuatan mereka hanya sebatas menantang menghukum Nabi Ibrahim secara individual, ya, dengan berusaha menghukum beliau dibakar itu. Nah, kalau konteksnya ayat ini adalah konteks sebagaimana awal surat. Bukankah di awal surat Al-A'raf kita baca maka min qaryatin ahlaknaha. Berapa banyak dari umat-umat terdahulu, kampung-kampung, kota-kota, negeri-negeri terdahulu yang kami hancurkan, kata Allah. Jadi konteksnya adalah sebuah negeri yang Allah hancurkan. Nah, jadi dalam konteks inilah Nabi Ibrahim tidak dikisahkan, tapi kisahnya adalah kisah ponakannya, yaitu Nabi Lut alaihissalam di ayat ini. Ya. Faja'aha ba'suna bayatan, yang dimana azab Allah itu datang kepada mereka secara tiba-tiba dalam keadaan mereka tidak sadari, ada yang di malam hari lagi tidur, ada yang di siang hari lagi kailulah, lagi tidur, ya. Bayatan auhum qailun. Jadi mereka dalam kondisi tidak menyadari itu. Nah, inilah konteksnya. Jadi konteks ayat kisah Nabi Lut berikutnya ini setelah Nabi Nuh, setelah Nabi Hud, ya, Nabi Soleh, kenapa kepada Nabi Lut alaihissalam? Ya. Nah, di ayat ini dikatakan walutan id qala liqaumihi. Ya. Nabi Lut, ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya. Nah, kata-kata yang diungkapkan oleh beliau, atatuna al-fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum lata'duna ar-rijal syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Ya. Apa yang kalian perbuat ini semua? Mengapa kalian ya menyalurkan syahwat kalian tidak sebagaimana fitrah manusia pada umumnya yang Allah ciptakan ada laki dan perempuan, yang laki-laki senang kepada yang perempuan senang kepada yang laki-laki. Kenapa bukan itu yang terjadi pada diri kalian? Kenapa kalian mendatangi justru kaum laki-laki untuk menyalurkan syahwat kalian? Ya. Nah, ini adalah perbuatan kaum yang musrif, ya, kaum yang berlebih-lebihan di dalam menyalurkan syahwat mereka. Nah, di ayat ini istilahnya Nabi Lut alaihissalam mempertanyakan perbuatan-perbuatan kaumnya waktu itu, ya, yang di sini agak beda. Kalau nabi-nabi yang sebelumnya, ya nabi-nabi sebelumnya itu seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, itu 3 nabi ini ajakannya langsung kepada kalimat tauhid. Yang kemarin ayatnya sudah kita baca, yaitu di awal dengan kalimat ya qaum ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, marilah kalian dalam menghamba, beribadah hanya kepada Allah saja. Tiada ilah, tiada Tuhan yang pantas kalian beribadah kepadanya dengan menundukkan diri, merendahkan diri, mengagungkan Allah saja, kecuali itu hanya kepada Allah saja, tidak kepada makhluk yang lain. Nah, jadi istilahnya kisah Nabi Lut ini menyingkap atau Allah berusaha dalam hal ini mengangkat sebuah kisah yang berbeda, ya. Tapi kita akan lihat bahwa nilai perbuatan kaumnya Nabi Lut ini itu senilai dengan persoalan akidah tauhid sebetulnya. Ya. Jadi nanti baru di Nabi Syuaib, Nabi sesudah Nabi Lut ini diceritakan kembali, itu pakai kalimat yang sama dengan kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud dan Nabi Soleh, yaitu ajakan tauhid langsung, ya qaum ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sedangkan kaum Nabi Lut ini ya lebih khusus, yaitu
tentang penyimpangan fitrah, ya, penyimpangan fitrah manusia, ya, mengungkap tentang sebuah persoalan lain, ya, selain persoalan uluhiyah, persoalan ubudiyah, ya, persoalan tauhid dan persoalan penghambaan yang menjadi penggalan kisah-kisah Nabi sebelumnya, ya. Nah, sunnah Allah, ketetapan Allah, ya, yang disebut dengan fitrah tadi, itu menghendaki, ya, sedemikian rupa laki dan perempuanlah, dan ini sifatnya untuk menjadikan umat manusia bertumbuh kembang, ya, bertambah jumlahnya dari hari ke hari, dari zaman ke zaman, ya. Dan disitulah Allah hendak justru dalam konteks yang ada di sini, penyimpangan kaum Nabi Lut ini penyimpangan terhadap apa yang telah Allah gariskan dari awal, bahwa laki dan perempuan adalah pasangan yang saling melengkapi, pasangan yang saling membutuhkan, pasangan yang sudah Allah takdirkan sedemikian rupa menjadi sebab bertumbuh kembangnya umat manusia. Ya, bayangkan seandainya perbuatan kaum seperti kaum Nabi Lut ini telah terjadi di awal-awal zaman Nabi Adam atau zaman Nabi Nuh alaihissalam, barangkali kita nggak jadi keturunan Nabi Adam saat ini, nggak sampai, karena nggak mungkin lahir anak manusia dari laki dan laki-laki, kan begitu. Nah, itu yang terjadi. Dan sedemikian rupa untuk menyempurnakan apa yang menjadi fitrah manusia, menyukai lawan jenis, ya, dalam hal tujuan utamanya adalah untuk memperkembangbiakan jumlah manusia, ya. Allah menempatkan hubungan antara laki dan perempuan sedemikian rupa ada nilai pemenuhan syahwat, ya. Ada nilai kelezatan secara biologis yang dianugerahi. Ini sebetulnya adalah rahmat, karunia Allah, jadi fadlullah, rahmatullah, ya. Allah jadikan sedemikian rupa hubungan laki-laki dan perempuan ada kenikmatan di dalamnya supaya manusia tertarik untuk memperkembangbiakan keturunan mereka. Seandainya tidak ada syahwat ini, katakanlah laki tidak tertarik dengan perempuan, perempuan tidak tertarik dengan laki-laki, boleh jadi umat manusia tidak akan berkembang. Disinilah rahmat Allah sesungguhnya. Jadi ini yang mendorong orang jadi ingin berketurunan, ya. Dikasih oleh Allah luzzah, kenikmatan dalam berhubungan. Nah, luzzah ini adalah tambahan sebetulnya kenikmatan yang merupakan rahmat Allah tadi untuk mendorong manusia supaya mau berketurunan. Bukan tujuannya. Nah, tapi sayangnya manusia sering terjebak kepada sisi biologisnya ini, kenikmatan biologisnya ini yang membuat mereka menjadi itu dijadikan tujuan dalam konteks pemenuhan syahwat laki dan perempuan. Ya, padahal pemenuhan syahwat dalam konteks ini pun sebetulnya bukan tujuan. Tujuan utamanya adalah sunnatullah, ketetapan Allah adalah ingin menjadikan umat manusia berjumlah banyak, berjumlah besar. Dan itu tidak akan terjadi tanpa perkawinan seorang laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi sekali lagi dijadikan lezatnya hubungan saat kita berhubungan suami istri itu, ya, dijadikan sebagai dorongan atau hasrat melakukannya, ya. Jadi akhirnya orang ingin berhubungan badan begitu suami istri. Hal ini dimaksudkan agar, ya, mereka memiliki keinginan untuk melakukan hubungan tersebut, hubungan jima, hubungan badan itu dalam rangka untuk merealisasikan sunnatullah fil ard, ya, hukum Allah tentang kehidupan ini di muka bumi, yaitu bertambahnya umat manusia, ya. Ya. Nah, sedangkan apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut ini adalah penyimpangan yang sesungguhnya bukan sekedar penyimpangan tadi, karena masalah kenikmatan biologis itu adalah hanya implikasi, ya, kenikmatan yang merupakan anugerah Allah berikan dalam konteks untuk membuat manusia berjumlah banyak dan punya keturunan. Nah, kalau itu dilakukan tadi penyaluran syahwat laki dengan laki, ini betul-betul penyimpangan yang luar biasa, ya, karena menentang hukum Allah
yaitu Allah ingin manusia ini bertambah, berkembang, berketurunan. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau syahwat dibuat sedemikian rupa. Jadi manusia dalam hal ini, ya, kaumnya Nabi Lut itu terjebak kepada justru lebih memfokuskan diri kepada lezatnya dalam soal hubungan seks ini. Padahal lezatnya hubungan seks itu hanyalah karunia, hanyalah rahmat Allah. Supaya mereka jadi lebih semangat, ingin berketurunan. Nah, tapi justru mereka fokusnya ke situ. Ya, fokusnya kepada hubungan badannya itu. Sehingga mereka katakanlah berinovasi, berbuat maksiat yang kotor seperti itu. Ya, kalau bahasa positifnya inovasi, artinya mencari-cari bagaimana bentuknya yang lain, sampai akhirnya bentuknya yang mereka lihat adalah berhubungan badan laki dengan laki. Inilah perbuatan yang disebut dengan musrifin. Dan inilah kenapa kajian Nabi Lut masuk ke dalam kisah para nabi yang tadi konteksnya adalah tauhid. Konteksnya uluhiyah dan ubudiyah. Ya qaumi ibudullaha ma lakum ilahin ghairu. Nah, padahal kaum Nabi Lut tidak. Ya. Tapi konteksnya kaum Nabi Lut ini masuk dalam kategori umat-umat yang diazab oleh Allah dengan azabnya karena mereka menantang para rasul untuk mendatangkan azab Allah kepada mereka kalau mereka dianggap salah, dianggap menentang ajaran kebenaran para nabi tersebut. Nah, kaumnya Nabi Lut sama mengalami hal itu. Ya. Sebenarnya kalau kita ingin lebih jujur, ini Said Qutb sampai mengatakan lebih lanjut, kata beliau, ya. Hadhihi sunnatullah allati yattasilu idrakuha wal amal bimuqtadaha bil i'tiqad, ya, fillahi wa hikmatihi wa lutfi tadbirih. Ini adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan segala macam bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia, dan ini terkait dengan keyakinan hidup manusia yang bersandar kepada kekuatan Allah. Jadi manusia itu bersandar pada kekuatan Allah. Kita ini istilahnya pionir-pionir dalam pergerakan hidup umat ini yang menjalankan apa maunya Allah sebetulnya. Nah, maunya Allah begitu, laki perempuan berhubungan badan supaya nanti bertumbuh kembang, berketurunan mereka. Nah, kalau kita tidak melakukan itu berarti kita menentang sunnatullah. Itu di situ yang terjadi. Jadi bukan sekedar persoalan penyimpangan seksual sebetulnya dalam hal ini. Bukan sekedar orang berusaha mencari kenikmatan yang berbeda, ya. Yang kalau dalam hal itu sebetulnya Islam masih mengizinkan seorang suami dan istri dalam berhubungan seksual, silakan saja mau berbagai macam cara saja. Anasyitum, ya. Nisa ukum hartul lakum. Istri-istrimu adalah ladang bagi kalian. Faktu hartakum anasyitum. Silakan kalian datangi istri kalian dari manapun. Mau dari depan, dari belakang, dari samping, silahkan. Asal tidak dari dubur. Nah, itu syaratnya. Tidak dubur yang dimasuki. Ya, tetap adalah merupakan apa namanya kubul di bagian depan perempuan itu. Nah, itu yang terjadi. Jadi kaum Nabi Lut kenapa masuk dalam konteks ini? Itu karena ini terkait dengan masalah tauhid juga. Karena ini berarti menentang hukum Allah. Begitu yang terjadi. Ya. Kemudian lebih lanjut kalau kita perhatikan misalnya dari sisi tentang perempuan sedemikian rupa, ya. Kalau kita melihat susunan organ-organ wanita sedemikian rupa, kenapa Allah ciptakan ada wanita, ya, di samping kita laki-laki, kenapa dari Adam kemudian muncul Hawa, ya, ya. Kemudian ini karena secara apa namanya biologis pun sedemikian rupa kaum perempuan ini Allah ciptakan itu menjadi sosok makhluk yang bahagian-bahagian tubuhnya itu memang diciptakan oleh Allah untuk menjadi sesuatu yang menjadi pemenuhan hasrat bagi laki-laki. Di sinilah misalnya kita tahu barat dunia Eropa, Amerika sekarang ini sedemikian rupa mengeksploitasi wanita itu karena sisi-sisi kaum wanita yang berbeda dari laki-laki. Kelembutannya, kehalusan kulitnya, kemolekan tubuhnya, semuanya itu nampak. Dan ini sebetulnya Allah ciptakan memang sedemikian rupa dalam rangka untuk bisa lebih kuat mendorong hasrat laki-laki berhubungan badan dengan mereka dan akhirnya mereka dapat memenuhi kehendak Allah untuk hidup berketurunan. Sebetulnya ke situ. Ya.
Laki beda, lebih kuat, lebih kasar kulitnya dan sebagainya, lebih gagah. Perempuan demikian, halus, lembut. Nah, itu semuanya sudah sedemikian rupa Allah ciptakan supaya ada klop gitulah, kayak baut sama mur masuk gitulah istilahnya. Nah, itu yang terjadi. Tapi begitu apa yang diperbuat oleh kaumnya Nabi Lut berbeda, mendatangi laki-laki, ini betul-betul penyimpangan yang luar biasa, ya. Jadi ini istilahnya menyimpang dari tasawur i'tiqadi, dari pandangan akidah ketauhidan yang kita biasa bersandar kepada hukum Allah. Kondisi inilah yang kalau dalam kehidupan kita modern sekarang ini, ya, kita dapati di Eropa, di Amerika, di Inggris, di mana-mana, bahkan dilegalkan ya perkawinan sejenis laki dengan laki, ya, yang homo ini itu ya karena mereka lebih fokus kepada kenikmatan biologisnya dalam soal hubungan laki dan perempuan, sehingga mereka menjadi laki dan laki-laki. Ya, padahal hubungan laki dan perempuan pun sebetulnya bukan sisi biologisnya semata yang menjadi perhatian kita dalam hal ini. Jadi kalau kita mendatangi istri kita mau dianggap sempurna ibadahnya, itu bukan segera cari nikmat, tapi kita lebih dari itu dalam rangka ya memenuhi perintah Allah untuk berketurunan. Disinilah ibadahnya kita. Datangi istri itu jadi bernilai ibadah sedemikian rupa karena kita sedang menjalankan perintah Allah untuk hidup berkembang dan berketurunan. Nah, dalam hidup modern sekarang ini justru orang fokusnya bukan ke sisi itu. Oleh sebab itu kita pun hendaknya dalam hal ini kalau kita katakanlah memilih jodoh buat anak, memilih jodoh buat siapapun, saudara kita, keluarga kita, makanya bukan persoalan biologis atau persoalan fisik semata yang menjadi perhatian. Ya, makanya Rasulullah kan mengatakan tunkahul mar'ah di arba'in, dinikahi perempuan itu dengan 4 latar belakang, 4 sebab, 5 liha karena sebab hartanya, ya, li jamali karena sebab kecantikannya, li nasabi karena sebab mungkin keturunannya baik, nasabnya itu bagus, walidiniha dan karena sebab agamanya. Tapi kata Nabi, fadfar bidzatid din taribat yadak. Yang kalian fokus kalau dari 4 hal tadi itu, ya, harta, kecantikan atau ketampanan, keturunan dan agama, pilihlah yang berlatar belakang agama dan itu akan membuat kalian selamat. Nah, itu sebetulnya ajaran Nabi ini karena fokusnya bukan kepada kenikmatan biologisnya, tapi lebih kepada pemenuhan kehendak Allah dalam tasawur i'tiqadi ini, yaitu uluhiyah dan ubudiyah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita lebih dalam tentang apa yang disampaikan oleh Imam Ali Sobuni dalam kitab beliau di Rosat Quraniyah ini. Ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan ya, Walut alaihi salam huwa ahadur rusul al-kiram. Nabi Lut ini adalah salah satu dari para rasul yang Allah muliakan. Arsalahullahu azza wa jalla ila ahli Sodom wa huwa Lut bin Haran. Allah mengirim beliau ya kepada ahli Sodom ya. Ahli penduduk negeri yang bernama negeri Sodom ya. Dan itu adalah Lut bin Haran. Haran ini adalah akhu Ibrahim. Jadi Lut ini adalah ibnu akhi Ibrahim al-Khalil. Beliau adalah anak ponakan ya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kana fi ardi Babil minal Iraq ma'a ammihi Ibrahim. Awalnya ya, tadinya ini hidupnya termasuk Nabi Lut, keluarga Nabi Ibrahim, keluarga bapaknya Lut yaitu Haran ya. Ini hidup di sebuah daerah di Irak ya. Tadinya di daerah di Irak. Tsumma hajara ila Filastin wa nazala bil Urdun. Kemudian pindah ya. Nabi Lut ini keluarganya si Haran ini ke Palestina dan tinggal di daerah yang namanya sekarang Ordon ya. Yordania maksudnya. Wa hunaka ba'athahullahu ila ahli Sodom. Dari situlah akhirnya Allah mengutus Nabi Lut kepada kaum Sodom ya. Jadi beda dengan Nabi Ibrahim ya. Wa kana ahluha usaqan fujjaron. Penduduk negeri Sodom itu adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang perbuatannya perbuatan jahat ya. La yahjaluna min fi'lil qabih.
Ya. Mereka ada kaum yang nggak punya rasa malu kalau berbuat keji, berbuat kemungkaran. Jadi udah hilang rasa malunya kalau berbuat hal-hal yang jahat tadi. Wala yartad'una an amalil fahisyah. Ya, sehingga mereka nggak lagi bisa tercegah kalau berbuat perbuatan apapun, termasuk perbuatan fahisyah ini. Jadi hidup dalam sebuah negeri yang saat itu komunitasnya komunitas yang sudah, kalau kita zaman sekarang, kaum yang liberal gitu, kaum yang berbuat serba boleh, apa aja bisa, apa aja boleh. Wahiyal liwatoh, akhirnya perbuatan keji mereka ya disebut atau diistilah dengan perbuatan liwat. Ya, liwat itu adalah perbuatan homoseksual, ya. Alatin tasyarat fi zamanihim, yang tersebar ada pada zaman mereka waktu itu. Haitsu kanu ya'tuna dzukur fi adbarihim, di mana mereka mendatangi laki-laki atau laki-laki yang sejenis dengan mereka dari belakang mereka, ya, dari dubur mereka. Wa huwa amal qabih mustaqdir. Ini adalah amal yang kotor, amal yang tercela, perbuatan orang yang nggak pakai pikiran, ya, amal orang yang ceroboh, katakanlah begitu. Mustakdir itu artinya orang yang buru-buru, orang yang sekedar melampiaskan keinginan syahwatnya. Ya. Mukhallun bil muru'ah wasyaraf, kosong ya dari pemenuhan terhadap sesuatu yang disebut harga diri, kemuliaan, nggak terpikirkan ya oleh mereka dalam konteks hubungan seksual tersebut. Tanfiru minhu taba'i al hayawanat wal bahaim. Mereka nggak sadar mereka sudah bahkan berbuat suatu perbuatan yang berbeda dengan perbuatan binatang sekalipun. Bayangkan, binatang tidak ada yang homoseksual, itu maksudnya. Jadi laki dan perempuan, jantan dan betina, itu perbuatan binatang. Nah, perbuatan ini melebihi perbuatan binatang sekalipun. Fadlan anil insan alladzi karramahullahu bil fahmi wal aql. Tentu bagi manusia yang telah Allah muliakan dengan adanya pemahaman, adanya akal buat mereka, kehidupan mereka mestinya jauh lebih baik dari perbuatan hewan, ya. Wa qaumul lut hum awwalu man ikhtara wa btakara hadal amal munkar. Perbuatan Nabi Lut adalah perbuatan kaum yang pertama kali dalam konteks perbuatan homoseksual, perbuatan kemungkaran ini, perbuatan yang keji ini, ya. Jadi yang paling awal. Jadi nggak ada umat-umat sebelumnya. Wa awalu man fa'ala hadzal fi'lal qabih. Dialah mereka lah kaum yang pertama kali melakukan perbuatan-perbuatan keji ini, perbuatan kotor ini. Falam takun al-liwatah ma'rufah au masyhurah qabla zamanihim. Nggak pernah ada di zaman sebelum mereka, nggak dikenal perbuatan homoseksual seperti itu. Waqad ba'atsallahu lahum nabiyyahul kiram Luton alaihissalam liyursyidahum, ya. Dan Allah telah mengutus seorang nabi yang mulia yaitu Nabi Lut kepada mereka dalam rangka untuk membimbing mereka, ya, menuntun mereka supaya mereka kembali kepada jalan Allah. Liyursyidahum ilallah, ya. Wa yuzjirahum wa yakuffahum andalika al-amal al-qadar, ya, untuk mencoba membebaskan mereka, ya, memberikan kepada mereka sebuah petunjuk supaya mencukupkan mereka supaya mereka bisa melakukan suatu perbuatan, meninggalkan perbuatan kotor tersebut. Alladzina hadaru ilaihi wasara wasfan lahum mulaziman. Sebuah perbuatan kotor dan keji yang akhirnya menjadi kebiasaan mereka pada zaman itu. Yu'rafuna bihi wa yushharun, ya. Akhirnya dari situlah orang baru mengenal, baru mengetahui perbuatan syahwat laki dengan laki. Sebelumnya tidak ada sama sekali. Wa fi dzalika yaqulul Qur'anul Karim wa lutan id qala liqaumihi atatuna al-fahisyah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Makanya di situ Nabi Lut dalam dakwahnya mempertanyakan perbuatan keji. Mengapa kalian berbuat keji seperti itu, sebuah perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh makhluk manapun, manusia manapun sebelumnya dalam kehidupan di alam ini, ya. Limadza sumiyat al-liwat wa fahisyah? Kenapa perbuatan liwat, liwat ini nama perbuatannya al-liwatah itu disebut sebagai perbuatan keji? Coba kita lihat lebih jauh keterangan ini. Disebut dia fahisyah, perbuatan keji. Waqad ajma'al mufassirun ala annal murad bil fahisyah fil ayati huna al-liwatah. Para mufasir sepakat bahwa perbuatan fahisyah yang dimaksud oleh Nabi Lut di dalam ayat ini ada al-liwatah. Itu enggak ada bantahan. Jadi ketika
Nabi Lut mengatakan atatunal fahisyata. Jadi atatunal liwatoh. Nah, itu seolah-olah kayak gitu. Apakah kalian mendatangi perbuatan homoseks ini? Jadi perbuatan kotor, perbuatan keji yang dimaksud semua tidak ada bantahan adalah artinya sepakat semua ulama di sini adalah perbuatan liwat. Ya. Nah, kemudian wasumiyat liwatoh fahisyah, disebut liwatoh ini adalah fahisyah itu karena di annaha amalun qabihun, karena dia adalah amal yang tercela. Wa qad tanaha fil qabhi wasyina'ah, dan padahal mereka sejak awal mereka hidup sebagai manusia semuanya tidak suka dengan apa yang namanya perbuatan keji, perbuatan kotor, perbuatan kejam, perbuatan zalim. Ya. Syina'ah itu perbuatan kejam, kezaliman. Walamma kana hadzal fi'lul qabih ma'hudan fil adhanil qabahuhu. Maka ketika akhirnya perbuatan keji ini dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut saat itu, maka ini betul-betul menjadikan sebuah perbuatan yang di luar nalar, di luar kemampuan orang untuk berpikir sehat lagi, ya. Markuzan fil uqul fahsyuhu, keluar dari konteks orang yang kalau bahasa sekarang akal sehat, akal orang normal, ya, itu sudah keluar, ya. Atal Qur'anu bihi mu'arrafan bil alif wal lam, ya. Sengaja Al-Qur'an di ayat ini menerangkan tentang kalimat al-fahisya dengan huruf alif lam, isim ma'rifah. Atatuna al-fahisyata, bukan atatuna fahisyatan. Nah, ini supaya jelas yang dimaksud adalah al-fahisyah itu, yaitu al-liwatah, ya, bukan kepada yang lain, ya. Wa qad istahkama dzalikal munkar fi nufusihim, karena perbuatan mereka adalah perbuatan munkar. Munkar bertentangan dengan apa yang menjadi sebetulnya kebutuhan syahwat mereka yang sesungguhnya. Hatta fa'ala ba'duhum bi ba'din, sehingga sebagian mereka berbuat terhadap sebagian mereka, maksud laki berbuat dengan laki-laki. Ya. Qala Al-Hasan, salah satu mufasir Imam Al-Hasan rahimahullah mengatakan begini. Kanu, ya, yankihuna rijala fi adbarihim. Mereka adalah kaum yang menikahi laki-laki dari belakang mereka, dari dubur mereka. Wa yatrukuna nikahan nisa. Mereka meninggalkan menikahi perempuan, artinya yang normal, biasa. Walamma da'ahum nabiyuhum ila tanazzuh an hadzal fi'lil qabih. Ketika nabi mereka yaitu Lut datang mengingatkan mereka supaya meninggalkan perbuatan keji, perbuatan tercela itu, wa ankaru alaihim bi tariqit taubih, dan mengingkari Nabi Lut itu, jadi kaum ini mengingkari ajakan Nabi Lut ini dengan pertentangan yang kuat gitu, padahal ya perbuatan mereka ini ya lam yakun mithla hadzal amal al hayawani, belum pernah dilakukan oleh hewan sekalipun. Nah, ini perbuatan yang luar biasa. Wa wasafahum bil khussah, ya, kriteriakan perbuatan mereka dengan khussah. Khussah itu artinya sayyi'ah, sebagai perbuatan jahat, ya. Jadi ini juga masuk kategori perbuatan jahat, perbuatan kejam itu dianggapnya. Ya. Wad dina'ah, perbuatan hina, ya. Perbuatan merendahkan moral manusia, akhlak manusia, jadi betul-betul di bawah. Wal israf fi dzalika sani', ya. Saru alaihi wa ghadabu, ya. Perbuatan berlebihan mereka seperti ini dilarang oleh Nabi Lut, ya. Mereka saru, mereka berontak, mereka melawan, ya. Wa ghadabu, mereka marah. Wa tawa'aduhu bitardi wal ib'ad. Malah justru mereka yang berbalik marah luar biasa, pengen ngusir Nabi Lut. Jadi ini maksudnya keanehan luar biasa. Perbuatan Nabi Lut mengajak mereka itu kembali kepada kemanusiaan, pada biasanya, pada normalnya, kepada pikiran normal. Ya, itu bagaimana mestinya berhubungan laki dan perempuan. Ya. Nah, tapi mereka menentangnya, bahkan memutarbalikan.
bahkan menganggap Nabi Lut ini yang dianggap sok suci dengan perbuatannya selama ini, yang normal laki dan perempuan tadi itu, ya. Lalu kemudian mereka yang akan mengusir Nabi Lut alaihissalam. Faqalu kama qassal Qur'anul Karim, ya. Nah, inilah yang dikisahkan oleh Allah, ya. Ucapan atau jawaban dari kaumnya Nabi Lut ini yang justru memutarbalikkan fakta ini, ya. Dan ini jadi sebuah keanehan. Kalau orang dinasehati begitu kan mestinya paling dia pokoknya menolak, sudahlah kalian katakanlah masing-masing kita, kamu mau begitu silakan, kami tidak misalnya. Ini malah dia menganggap Nabi Lut yang kotor, Nabi Lut yang dianggap bertentangan dengan kesucian mereka. Wa makana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhu min qaryatikum innahum unasun yatahharun. Dan jawaban kaumnya tiada lain adalah justru meminta Nabi Lut diusir dari kampung halamannya, ya, dan menganggap Nabi Lut dianggap sebagai nabi yang sok suci pada saat itu. Wal ajib min amri haula is-sufaha. Sungguh betul-betul mengherankan jawaban orang-orang bodoh ini, ya. Jadi al-fadilah fi nadharihim radilah. Justru keistimewaan, kebaikan, kenormalan tadi itu istilahnya hidup yang penuh kemuliaan, ada harga diri, ada rasa malu. Nah, dalam pandangan mereka dibalik itulah kehinaan, itulah kekejian, itulah dianggap sebagai kekotoran. Jadi mereka memutarbalikan, ya. Nah, wa an dzalikal fi'l, ya. Wa an yu'iddu at-tanazzuh an dzalikal fi'l asy-syani'. Jadi mereka bahkan berani mengancam, ya, perbuatan tanazzuh an dzalikal fi'l asy-syani', perbuatan yang untuk membebaskan manusia dari perbuatan hina keji tadi itu bahkan mereka ngancam akan melakukan sesuatu kepada orang yang mengatakan orang yang tidak mendengarkan perbuatan mereka itu, ya. Naqsiyatan yastahiqqu sahibuha tard wal ib'ad anil awtan, yang bahkan akan sampai mengusir sahibnya, orang yang berusaha mengembalikan mereka kepada kesucian ini, kepada kenormalan hidup ini, untuk diusir, untuk dijauhkan dari negeri mereka. Wa yaftakhiru bima hum alaihi minan najasah wal khissah. Mereka bangga, mereka merasa benar, ya, dengan apa yang mereka perbuat, ya, perbuatan kotor, perbuatan najis mereka itu, perbuatan kotor mereka. Ka'anna tahara fi nadharim. Jadi seolah seperti mereka yang benar, yang suci gitu, yang tohar, yang toharoh. Sorot aiban. Jadi saat itu akhirnya ka'anna toharoh fi nadharihim sorot aiban. Ya, seolah-olah kesucian itu pada pandangan tasawurnya si orang-orang umatnya Nabi Lut ini adalah sebuah aib. Ya, jadi kesucian adalah aib. Justru kekejian yang mereka perbuat itu adalah kemuliaan, itu adalah kebaikan. Ya. Fayaqulu ba'dhum li ba'din akhrijuhum min qaryatikum. Sebagian mereka, artinya yang orang gedenya biasanya memerintahkan orang pengikut mereka juga yang lain, usir saja itu Nabi Lut dari tempat tinggalnya. Ya. Ayu, ya, utrudu luton wa man ma'ahu minal mu'minina min baladatikum. Ya. Usirlah Nabi Lut dan orang yang bersamanya dari orang-orang yang beriman dengan Nabi Lut dari kampung halaman kalian semua ini. Jadi jangan biarkan Nabi Lut tinggal di situ lagi. Summa yu'alliluna sababa dzalika biqaulihim innahum unasun yatatahharun. Nah, mereka berdalih, ya, dengan sebab kenapa diusir Nabi Lut, karena Nabi Lut itu adalah orang yang sok suci tadi itu. Jadi justru aneh gitu, ya. Ay yatatahharun yatanazzahun amma naf'aluhu min ityanir rijal fil adbar abuhum bima yumdahu bihil insan. Jadi justru mereka mengusir orang yang tadinya akan menyelamatkan atau mengangkat mereka untuk kembali bersih, kembali suci, kembali berpikir normal sebagaimana manusia yang mendatangi syahwatnya kepada lawan jenisnya yaitu perempuan, ya. Justru orang yang mengajak mereka seperti itu dianggap oleh mereka adalah orang yang istilahnya kalau bahasa sekarang itu mereka lah yang suci sebetulnya. Nah, sedangkan Nabi Lut dianggap
orang-orang yang sok suci, padahal mereka adalah orang yang kotor. Dianggap oleh mereka seperti itu, Nabi Lut. Ya. Wa qalu dzalika ala sabili sikhriya wal istihza. Sebetulnya mereka ngatain atau ngomong seperti itu karena sebab mereka berpandangan yang bersifat sikhriyah, mengolok-olok ya, wal istihza ya, menghina ya, memperolok-olok dan menghina. Ka'annal fadilah sarat radilah. Disitulah akhirnya yang namanya kebaikan, yang namanya kesucian, kebersihan akhirnya menjadi kehinaan, menjadi kekejian. Waradilah adhat fadilah. Ya, kehinaan yang mereka perbuat itu dianggap sebagai kebaikan atau kemuliaan. Wa yafharu bihal insan, bahkan orang yang ngerjainnya bangga gitu. Bangga mereka adalah orang yang benar, seolah-olah kayak begitu. Hadza huwa mantiq sufaha fi kulli zamanin wa makanin. Ini menarik. Inilah gaya bahasa ngomongnya orang-orang bodoh, orang-orang yang nggak berakal kalau ngelawan orang yang berakal sehat. Ya, orang-orang yang berada di atas kebatilan kalau berbicara dengan orang-orang yang di atas kebenaran di setiap tempat, di setiap zaman. Yaskharuna mimman yatanazzuhu an muqarafatil mubiqat wal ma'asi. Mereka justru memperolok-olok orang yang mengangkat ya kesucian mereka, yang membuat mereka terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan jelek, durhaka ya. Bahkan berani yu'iddunahu, mengancam mereka rojaiyan ya. Bahkan mengancam mereka, menuduh mereka dengan kalimat-kalimat yang terbalik. Dianggap mereka rojaiyan. Roja itu dalam bahasa Arab orang dulu gitu. Rojaiyan ini orang lama nih, orang dulu. Ini perbuatan orang dulu nih. Yang benar sekarang ini adalah homoseksual, laki dengan laki, seolah kayak gitu maksudnya. Mutaakhiran, orang yang terkebelakang dianggapnya. Jadi Nabi Lut dianggap seperti itu. Dan begitulah dunia sekarang ini, dimanapun kalau ada konteksnya seperti kejadian maksiat itu berkembang demikian rupa besarnya, itu akan dibalik kondisinya sedemikian rupa justru ajakan kebaikan kebenaran ini dianggap ajakan ajaran yang terkebelakang, ajakan-ajakan orang dulu ya. La yusayyir rukbar raqi wa taqaddum, bukan zamannya orang yang berkembang sekarang, orang yang modern ya, orang yang sudah maju, nah, bukan ya. Dianggapnya begitu. Jadi justru yang modern, yang maju, yang berkembang adalah perbuatan mereka. Perbuatan keji mereka dianggapnya begitu. Jadi perbuatan-perbuatan yang ngajak kebaikan, kebenaran, ngajak hubungan normal laki perempuan ini dianggap ajaran-ajaran terkebelakang, ajaran kuno, ajaran yang tidak modern, ajaran yang tidak berkembang dan terkebelakang. Ya. Jadi fahuwal insan at-taqaddumi ya, al-ilma'i ya. Jadi manusia yang justru berpikiran maju, yang cerdas ya, alladzi yusyaru ilaihi bil banan, yang mampu berbuat dengan kemampuan mereka dengan banan, artinya alat-alat kehidupan yang mereka miliki untuk bisa hidup menjadi manusia yang hebat, yang berkembang ke depan ya. Itu justru dianggap sebagai orang-orang yang terkebelakang. Nah, itu oleh mereka sampai seperti itu. Jadi ini adalah tuduhan-tuduhan yang jadi aneh istilahnya dari kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Jadi fama asbahal lailah bil barihah, seolah kayak malam jadi siang, siang jadi malam, malam jadi pagi, siang. Ya, jadi istilahnya apa yang mereka perbuat dengan tuduhan mereka bahkan mengusir Nabi Lut ini, itu adalah sebuah perbuatan yang katakanlah penentangan yang luar biasa ya, penentangan yang tidak hanya sekedar melawan sosok Nabi Lut sendiri, tapi dia melawan sebuah misi kebenaran, melawan sebuah misi kesucian, melawan sebuah misi yang sunnah dari Allah, ketetapan dari Allah, tujuan manusia diciptakan untuk berketurunan, untuk berkembang itu. Mereka melawan itu sebetulnya ya. Jadi itulah sebabnya di sini ukubah atau siksaan kepada kaumnya Nabi Lut ini akhirnya sedemikian rupa hukuman yang berat, yang luar biasa dari Allah kepada mereka ya.
Nah, di sini dikatakan watam di surah Al-Karimah litukhbirona anil aqibah al-wakhimah. Ayat-ayat berikutnya dari kisah Nabi Lut ini ya pada kalimat-kalimat berikutnya yang mengatakan fa'anjainahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Itu menunjukkan azab Allah itu sudah akan diturunkan kepada mereka. Yang selamat adalah hanya Nabi Lut dan kaumnya. Wa amtorna alaihim matoron, turun azab itu berupa hujan yang besar yang lebat. Nah di sini ya dikatakan oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab beliau Dirasat Qur'aniyah ini, watam di surah Al-Karimah litukhbirona anil aqibah al-wakhimah. Ya, ayat-ayat di dalam Al-Qur'an di surat kisah Nabi Lut ini memberitakan kepada kita semua tentang bagaimana akibat perbuatan orang-orang yang memutarbalikan ajakan kebaikan kepada mereka dengan bahkan menuduh orang-orang yang mengajak kebaikan itu kepada tuduhan yang keji dan bahkan berusaha mengeluarkan dan mengusir mereka. Ya. Allati halat bi ulaikal aqwam al mujrimin. Ya, itulah kaum orang-orang yang durhaka, yang jahat sedemikian rupa perbuatannya. Faqad damarallahu diyarahum, maka akhirnya Allah menghancurkan mereka, ya. Diyarahum, rumah-rumah mereka Allah hancurkan. Wa quliba bihim masakinuhum, ya. Itu dibalikkan oleh Allah rumah-rumah mereka, tempat-tempat tinggal mereka. Faja'ala aliyaha safilaha, sampai Allah jadikan hukumannya berupa bagian atas tempat tinggal mereka Allah jadi di bawah. Jadi kayak begini betul-betul terbalik 180 derajat, ya. Terbalik. Wa arsala alaihim hijaratan minas sama. Lalu Allah turunkan kepada mereka ya hijarah bahkan. Jadi bukan air hujan saja, itu awalnya air hujan, tapi air hujan lama-lama ada air yang keras seperti batu. Nah, ini dibahasakan ini juga betul-betul batu yang turun dari langit. Kalmator zakhir. Jadi batu yang turun seperti hujan akhirnya. Tadinya hujan yang ada kerasnya lama-kelamaan berubah menjadi batu yang seperti hujan. Fa'ahlakahum an bukrati abihim. Ya. Falam tabqa minhum ainun tutraf, maka hancurlah mereka semua, ya, tidak tersisa dari perbuatan mereka. Jadi perbuatan orang terdahulu mereka yang dulu baik udah nggak ada nilainya lagi, ya, padahal dulu di kampung itu mungkin ada orang baiknya, udah kayak seperti nggak diperhitungkan lagi, dihancurkan semuanya. Falam tabqa minhum ainun tutraf, jadi tidak ada yang tersisa, ya, satu pandangan mata pun di situ yang hadir, semuanya kecuali binasa. Walam yabqa lahum asarun au khabarun. Bahkan kaum Sodom itu udah nggak ada lagi bekas sejarahnya, bekas pemberitaannya. Jadi kalau sekarang ada yang cerita, oh kaum Sodom itu di situ, kampungnya begini, ada bentuknya ini, seperti yang banyak beredar itu patung-patung kaum Sodom katanya ada laki dengan laki lagi berhubungan, itu udah nggak ada lagi. Allah sudah lenyapkan semuanya. Ya, jadi perkampungan kaum Nabi Lut ini betul-betul hilang, habis dimakan sejarah. Jadi tidak ada kecuali yang Allah beritakan ini. Jadi istilahnya betul-betul untuk menghilangkan jejak keberadaan kaum itu sama sekali. Wa ja'alallahu adzabahum ibratan liman ya'tabara. Allah jadikan azab kepada kaum Nabi Lut ini sebagai sebuah pembelajaran yang memberikan nuansa berpikir, orang jadi ngambil iktibar di dalam hal ini. Kama qala ta'ala fi surati Hud, falamma jaa amruna. Nah, ini dalam surat Hud itu ada firman Allah yang mengatakan falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Ya, di surat Hud itu dikatakan seperti itu. Maka tatkala datang azab kami kepada kaum Nabi Lut, kami jadikan atas mereka menjadi bawah mereka, wa amtorna 'alaiha hijaratan min sijil. Bahkan kami turunkan kepada mereka seperti hujan batu-batuan dari neraka sijil mandut, ya, dari neraka yang mandut, yang panas, dari bahan bakar api neraka yang ada di sana itu, ya, yang mandut, yang panas semuanya itu Allah yang masih dalam suasana terbakar gitu. Jadi mandut itu terbakar.
Jadi bukan sekedar kayak arang yang udah terbakar habis, bukan. Ini bakarannya masih nyala. Batu-batu itulah yang turun kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Musawwamatan inda rabbika ay muallamah kulla jumratin fiha bi alamati sahbiha. Dan batu-batu yang turun itu, ini kata mufasir ini, itu seperti sudah ada namanya. Ya. Nama dari Allah. Dan sudah dikenali. Setiap lemparan itu akan kena siapa. Jadi kena betul-betul kaum yang durhaka itu semuanya. Ya. Bi alamati sahibiha. Jadi alamat siapa orangnya yang akan kena itu udah ada tandanya. Ada alamatnya. Alamatnya ada tanda. Ya, kalau dalam bahasa Arab, alamah itu artinya tanda. Ya, bukan alamat bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia alamat itu artinya unwan kalau dalam bahasa Arab. Di alamat ini udah ada tandanya, mereka kena gitu. Wa mahiya minadh-dhalimina biba'id, ya. Dan itu bagi orang-orang yang zalim itu memang nggak lama lagi akan terjadi seperti itu. Ya, hukuman Allah sedahsyat itu bisa terjadi pada orang zalim seperti itu. Di sini kemudian Allah katakan fa anjayna wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin, ya. Ini artinya adalah baqiyat, ya, ma'al halikin li anha kanat kafirah, ya. Yang tersisa hanyalah mereka yang sudah tidak ada di situ lagi, yang sudah keluar dari tempat itu sebagaimana tadi mereka mengusir, ya. Itu sudah keluar dan jadi istilahnya ketika itu hancur ya sedemikian rupa ini sudah Allah selamatkan dan batu-batu yang datang itu pun kayak sudah ada tandanya siapa yang akan kena. Jadi yang kena itu yang durhaka saja semua. Itu begitu. Wa amtarna alaihim mataran fandur kaifa kana aqibatul mujrimin ayu anzalna alaihim naw'an minal matar ajiban. Ada lagi keterangan tambahan di sini, kami turun pengertian dari kami hujani dengan hujan. Lalu kalian perhatikan apa yang Allah telah perbuat kepada kaum yang durhaka, yang berdosa ini, ya, yang berbuat jahat ini. Itu artinya adalah anzalna alaihim naw'an minal matar ajiban. Kami telah turunkan kepada mereka sebuah hujan yang aneh. Hujan yang tidak seperti biasanya. Ya. Yaitu huwa hijaratun min sijilin mandud. Yaitu sebuah hujan yang dari bongkahan batu yang terbuat dari tanah keras yang terbakar, yang bakarannya masih menyala sampai kepada orang yang sudah ada tandanya untuk mendapatkan siksa itu. Arsalnahu alaihim kalmatorid dafir. Kami turunkan batu-batuan yang menyiksa, yang panas tadi itu seperti hujan turun kayak air itu. Bisa kita bayangkan kondisinya. Fandur ayyuhasami kaifa kanat aqibatu ulaikal mujrimin. Maka hendaklah kita sebagai manusia berpikir bagaimana kalau Allah sudah hukum manusia dengan azab dahsyat semacam itu. Bagaimana kita bisa mencari keselamatan di dalamnya? Alam takun fadhi'atan syani'atan, ya. Bukankah ini adalah sesuatu yang sifatnya adalah mesti membuat kita berulang berpikir lagi kalau akan melakukan perbuatan yang sama seperti itu kalau azabnya seperti itu. Jadi istilahnya bayangkanlah kalau Allah menghukum karena sebab perbuatan seperti itu tadi. Wandur nadhara tafakurin wa tadabburin, ya. Perhatikan betul dengan penuh tafakur, penuh pengamatan, seksama, artinya berpikirlah betul kalau kita akan melakukan perbuatan maksiat yang sekeji itu, karena hukumannya dari Allah juga akan lebih berat lagi, ya, di luar hukuman biasa seolah-olah seperti itu. Ya. Nah, kemudian iddatan wa i'tibar, ya. Kita lihat lebih lanjut tentang i'tibar ini. Wa hakadha tantahi akhbaru ulaikal mufsidin. Itulah akhirnya berakhir kisah dari orang-orang yang merusak dengan perbuatan mereka yang tadi berbuat lewat mendatangi laki-laki itu. Wa takunu uqubatuhum afdha'un wa ashna uqubah. Allah menjadikan hukuman azab kepada mereka sebagai hukuman yang paling mengerikan. Ya. Hukuman yang paling nampak. Jadi semua jadi tahu gitu, ya. Ashna itu yang paling bersinar, yang paling terang. Jadi terang jelas bentuk azabnya, namun afza, mengerikan.
itu begitu. Jazaan wifaqan, sebagai balasan yang setimpal dari apa yang mereka perbuat. Tetap hukuman Allah adalah hukuman setimpal. Ya, ingat kalau Allah membalas seseorang itu setimpal dengan perbuatan jahatnya. Ya, sedangkan Allah kalau membalas orang sebuah perbuatan baik, Allah balas dengan balasan yang lebih baik. Ya, itu tidak setimpal. Li'annahum irtakabu akbah wa asyna jarimah, karena mereka telah melakukan sebuah perbuatan keji yang paling keji, yang paling kotor, perbuatan yang paling jahat. Ala wahiyal liwatah, itulah perbuatan homoseksual. Waqad kanat biladuhum baina Syam wal Madinah. Ada yang mengatakan kampung kaum lewat yaitu Nabi Lut ini itu antara negeri Syam dan Madinah. Jadi di sebelah utara dari kota Madinah. Di atas ya. Wahina kulibat bihi mudiyar. Situlah dihancurkan, dibalikkan rumah mereka. Wa umtirat alaihimul ahjar. Dihujani mereka dengan batu-batuan panas dari api neraka tadi. Ya. Huliku wasuri'u. Mereka menjadi hancur. Mereka menjadi sudah lumat ya. Wa baqiyat atharuhum syahidatan bidamarihim. Nah, yang tinggal dari bekas-bekas mereka hanyalah puing-puing kehancuran mereka. Sudah nggak ada apa-apa lagi. Munba'ah an ahwalihim, dari hulu mereka. Ya, kejadian itu dari hulu mereka, ujung mereka sampai ujung mereka itu semuanya dapat kehancuran itu, azab itu kepada mereka. Wa ka'annaha tatahaddath an nihayati ulaikat tughat al-mufsidin. Seolah-olah ayat-ayat Al-Quran ini menceritakan tentang perbuatan orang umat Nabi Lut ini dari ujung ke ujung sampai akhirnya. Ya. Kama qala ta'ala anhum fi surati Shafat mukhataban kufar Quraisy, sebagaimana ayat Allah yang lain, firman Allah yang lain dalam surat Shafat yang mukhatabnya, yang bicaranya adalah orang kafir Quraisy. Kalimat itu berbunyi, wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billaili afala ta'qilun. Dan kalian sesungguhnya nanti akan melewati sebuah kaum yang kaum itu sudah nampak keadaan mereka yang tadinya berada di waktu pagi, tiba-tiba sudah ada di waktu malam. Jadi malam menjadi pagi, pagi menjadi malam. Artinya sudah betul-betul sudah nggak ada bekas sama sekali. Afala ta'qilun. Tidakkah kalian berpikir tentang azab Allah terhadap kaum yang berbuat semacam itu? Ya, jadi ini adalah dikatakan wala makanatil liwat min akbahil jaraim. Jadi ketika lewat ini betul-betul dianggap sebagai kejahatan yang paling buruk, ya, kedurhakaan yang paling keji, kanat uqubatuha fil Islam min asyaddil uqubat. Ya, jadi hukuman di dalam Islam kepada mereka pun adalah hukuman yang paling hebat, hukuman yang paling dahsyat. Ala wahiyal qatlu wal hikam wal i'dam, ya, khirqan wa hadaman. Jadi hukumannya hukuman yang betul-betul. Jadi vonisnya vonis hukuman semuanya yang bisa menghancurkan mereka, membuat mereka khirqan, terbakar, hadaman, hancur. Jadi ada kebakar, ada hancur, ya. Rajman bil hijarah, ya. Hukuman buat mereka itu seperti hukuman mereka dapat rajam dengan batu, ya. Oleh sebab itu nanti dalam Islam itu kalau ada kaum yang seperti itu lagi, ya, kalau dalam Islam ini istilahnya buat kita ini, kalau ada kaum homoseksual di dalam sebuah zaman muncul lagi seperti itu, maka hukuman kepada mereka itu, ya, tinggal pilih. Ya. Pertama, ya, sifatnya hirqan, mereka dibakar, hadafan, dilumatkan seperti tindih dengan batu besar, atau kalau sekarang dilindas pakai mesin giling, itulah yang namanya hadaman, itu sampai rata itu. Rajman bil hijarah, atau dilempari dengan batu, ya, hukuman buat mereka. Au ilqa'an min a'la syahik jabal. Hukuman yang pantas juga buat mereka adalah mereka diajak naik ke atas bukit yang paling tinggi, lalu dari bukit yang paling tinggi dilempar, jatuhkan ke bawah. Itu hukuman yang pantas kepada kaum homoseksual, ya.
liyakuna ibratan lil mu'tabirin, supaya jadi pelajaran bagi orang di kemudian hari yang berpikir sehat itu. Wa qad ikhtalafa fuqaha al-muslimin fi kaifiyatil qatl. Memang ada perbedaan para ahli fikih dalam hukuman atau dalam pemberian hukuman kepada orang homoseksual ini. Prinsipnya kayak tadi, hukuman keras yang dahsyat. Di antara mereka ada yang berpikir tahuzu rukbatahu. Ya, tahuzu rukbatahu itu dalam bahasa Arab artinya disembelih. Ya, tahuzu rukbatahu dipotong lehernya. Itu ada yang berpendapat begitu. Kal murtad, seperti orang yang murtad. Ya, wa ba'duhum qala, sebagian mereka berpendapat yurjam bil hijar hattal maut, dilempari batu sampai mati seperti hukuman pezina yang sudah bersuami istri. Wa ba'duhum qala yulqa min a'la syahid jabal. Ya, itu yang tadi penjelasannya tadi itu ternyata ini adalah bentuk-bentuk hukuman yang ada untuk kaum homoseksual meskipun para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat yulqa min a'la syahid jabal, dilempar dari gunung yang paling tinggi kemudian dia dijatuhkan ke bawah. Wa ba'duhum qala, ada juga yang mengatakan yuhdam alaihi jidar, dibenturkan dengan dinding secara kuat. Jadi betul-betul sampai kayak bahasa kita dijedotin gitu dengan kuat ya sampai betul-betul hancur. Wa kullu hadhil aqwal ruwiyat anis salafis salih. Ya, perkataan tentang betul-betul hukuman seperti ini dari para ulama yang tadi saya sebutkan itu adalah pendapat para ulama saleh. Ya, ulama saleh. Jadi sudah diriwayatkan sejak lama ini. Amalan ini semua karena mengamalkan biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mengamalkan hadis Nabi sebagai berikut. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin, siapa saja di antara kalian umat Islam mendapati perbuatan homoseksual, yaitu perbuatan yang dikerjakan seperti perbuatan kaumnya Nabi Lut ini, faktulul fa'il wal maf'ul bih, maka bunuhlah orang yang melakukan itu, si pelaku dan yang dikerjakan. Jadi istilahnya yang jadi lakinya, yang jadi perempuannya, semuanya sama. Itu dihukum mereka semuanya. Ya. Wa innama zukiru hadhil wujuh li anna Allah adzaba qaumi Lut bikulli dzalik. Ini disebutkan sedemikian rupa karena Allah menghukum dengan hukuman yang keras kepada kaum Nabi Lut itu sendiri. Ya. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliha safilaha wa amtorna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Bayangkan Allah menghukum mereka sampai sedemikian rupa, dihukum mereka dengan keadaan sampai atasnya menjadi bawahnya, ya. Allah kirim hujan kepada mereka berupa hujan batu dari tanah yang terbuat dari kampung api neraka yang masih panas membakar, itu yang diturunkan kepada kaumnya Nabi Lut. Jadi seperti itu pula hukuman kepada kaum homoseksual. Jadi kalau sekarang berkembang homoseksual di dunia kita seperti sekarang ini, jangan pernah mentolerir hal seperti itu. Ya, jangan pernah membiarkan ini terus berkembang karena ini perbuatan jahat sejahat-jahatnya yang bahkan belum pernah ada pada binatang sekalipun, seperti yang terjadi yang tadi kita sudah bahas.